بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, Qaulun Nazimi rahimahullahu ta'ala, perkataan An-Nazim Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, wala tunkiran jahlan, dan sungguh jangan mengingkari karena kebodohan, yakni yaitu asy-syai'ul ladzi tajhaluhu la tunkiruh, sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya janganlah kamu mengingkarinya. Falaysa kullu syai'in tajhaluhu tunkiruh, sebab tidak sepantasnya kamu mengingkari semua perkara yang kamu tidak mengetahuinya. Bal tu'minu bima sahha wa bima thabata wa illam ta'rifhu wa lam tudrikhu. Bahkan kamu mengimani perkara yang tetap adanya dan perkara yang benar adanya berdasarkan dalil, walaupun kamu tidak mengetahuinya dan tidak memahaminya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustakan perkara yang mereka belum mengetahuinya, dan hakikat perkara yang mereka tidak ketahui dan mereka dustakan itu belum datang kepada mereka. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim, demikianlah
orang-orang musyrik sebelum mereka mendustakan ancaman Allah. Surat Yunus ayat 39. فالواجب أن تؤمن بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kewajiban yang harus kamu lakukan adalah kamu mengimani perkara yang benar adanya berasal dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa illam ta'rifhu wa tatasawwarhu, walaupun kamu belum mengetahuinya dan tidak bisa menggambarkannya. Fa inna hadha lahu mustaqbalun yaqa'u fih, dikarenakan sesungguhnya perkara yang benar adanya berdasarkan Al-Quran dan hadis memiliki waktu yang akan datang, di mana pada waktu itu perkara yang benar adanya berdasarkan Al-Quran dan hadis terjadi padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli naba'im mustaqar, setiap berita memiliki ketetapan yang tetap adanya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian akan mengetahuinya. Surat Al-An'am ayat 67. Fal-anba'u wal-akhbaru allati ukhbirtum biha kullu syai'in lahu waqt. Semua berita dan semua kabar yang dikabarkan kepada kalian memiliki waktu kapan akan terjadi. Idza jaa waqtuhu dhahar, apabila waktu terjadinya tiba, maka berita itu terlihat jelas. Fawajibuna al-imanu bih, kewajiban kita mengimaninya. Li'annahu kalamullahi jalla wa'ala alladhi, karena berita itu benar adanya berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, yang mana sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'tihi al-batilu min bayni
min khalfih. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan dari depannya dan dari belakangnya, yaitu tidak didatangi oleh kebatilan dari semua sisi, dan tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya batil. Surat Fussilat ayat 42. Wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa, dan berita itu benar adanya berdasarkan sabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak berucap dari hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran dan As-Sunnah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Najm ayat 3-4. Fala na'tamidu ala uqulina, kita tidak bersandar kepada akal-akal kita. Wa innama na'tamidu fi umuril ghaibi 'ala al-wahyil munazzal, untuk mengetahui perkara-perkara gaib kita hanya bersandar kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Wala natadakhalu bi'uqulina wa afkarina, kita tidak berusaha mengetahui perkara-perkara gaib dengan akal-akal kita dan pemikiran-pemikiran kita. Wa umurul barzakhi min umuril akhirah, perkara-perkara yang terjadi di alam baka termasuk perkara-perkara akhirat. Walau kashafna 'anil 'abdi ba'da wad'ihi fi qabrihi lawajadnahu kama wada'nah, apabila kita membongkar kuburan seorang hamba setelah dia dikubur di dalam kuburannya, maka sungguh kita akan mendapatinya sebagaimana hamba itu kita kuburkan. Walakin huwa fi hukmi 'alamin akhar, tetapi hamba itu dihukumi berada pada alam yang lain.
وما يجري عليه لا نراه. Apa yang terjadi pada hamba itu kita tidak bisa melihatnya. Wala nuhissu bih, dan kita tidak bisa merasakannya. Li'annahu fi 'alamin akhar mughayyabin 'anna, karena hamba yang dikubur itu berada pada alam yang lain yang tidak kita ketahui. Qauluhu, perkataan An-Nazim Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, nakiran wa munkaran. Nakir dan munkar ismani lil malakaini alladaini ya'tiyani lil mayyiti fawra dafnih. Nakir dan munkar adalah nama dua malaikat yang mendatangi mayit setelah dia dikubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisanihi hayya. Roh mayit itu dikembalikan ke jasadnya, dan dua malaikat itu mendudukkannya dalam keadaan hidup. Hayatan barzakhiyatan laysat mithla hayatihi 'alal ard, yaitu kehidupan yang terjadi di alam kubur yang tidak sama dengan kehidupan di dunia. Wa innama hiya hayatul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang terjadi di alam baka hanyalah kehidupan akhirat. Hayatun ukhrawiyatun la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan akhirat hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasmiyatuhuma bil munkari wan nakiri kama warada fil hadithi bi isnadin la ba'sa bih. Penamaan dua malaikat itu dengan munkar dan nakir adalah sebagaimana terdapat pada hadis dengan sanad yang tidak dipermasalahkan. Fahiya tasmiyatun thabitah, sehingga penamaan dua malaikat itu dengan munkar dan nakir adalah penetapan yang benar adanya. Lianna ru'yata hadainil malakaini mufzi'atun yastankiruha al-insanu wa yafza'u minha. Karena melihat dua malaikat ini membuat takut. Manusia di kuburan yang melihatnya mengingkarinya dan takut karena melihatnya. Fahuma ya'tiyani bisuratin la ya'rifuha fi hayatih wa la ya'lafuha, karena dua malaikat itu datang dengan bentuk yang tidak diketahui oleh manusia yang dikubur itu
ketika dia hidup dan dia tidak terbiasa dengan bentuk yang seperti itu, fahada wajhu tasmiyatihima munkaran wa nakira. Inilah alasan kenapa dua malaikat itu disebut dengan munkar dan nakir. Wa fi hadha raddun ala man yunkiru hadhihi at-tasmiyah wa yaqul hadha sabbun lil malaikah. Alasan ini membantah orang yang mengingkari penamaan malaikat dengan munkar dan nakir, dan orang yang mengingkari penamaan ini berkata penamaan ini adalah celaan terhadap para malaikat. Naqul, kita jawab, hadza laisa sabban lil malaikah. Penamaan ini bukanlah bentuk celaan terhadap para malaikat. Bal hadza min babi anna alladhi ya'tiyanihi yastankiruhuma. Bahkan atau tetapi dua malaikat itu disebut munkar dan nakir karena manusia yang dikubur yang didatangi oleh dua malaikat ini ketika melihatnya mengingkarinya, fasummiya bil munkari wan nakir, sehingga dinamai dengan munkar dan nakir. Qauluhu, perkataan An-Nazim Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, innaka tunsahu, sesungguhnya kamu dinasihati, yakni yaitu ana ansahuka alla tunkura hadhil asya', saya menasihatimu janganlah kamu mengingkari perkara gaib yang terjadi pada akhirat. Wad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kita berkata untuk siapa? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin orang-orang muslim, dan untuk orang-orang awam mereka. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Fan-Nadhimu rahimahullahu ta'ala yaqul, An-Nadhim Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, ana ansahuka alla tunkira ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a fil Qur'ani was sunnah. Aku menasihatimu, janganlah kamu mengingkari perkara yang
benar adanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, kama ankarahul mu'tazilatu wa ahlud dalalil ladhina ya'tamiduna ala uqulihim wa afkarihim, sebagaimana diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang tersesat yang bersandar kepada akal-akal mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Faltahdhar min tariqatihim wattabi'in nusus, waspadalah dari menempuh jalan mereka dan ikutilah dalil-dalil. Wa amin bima ja'at bihin nususus sahihah, imanilah perkara yang terdapat pada dalil-dalil yang sahih. Wa hadha minal imani billahi subhanahu wa ta'ala, hal ini termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.